Hai Sobat Jalan Terjal, di balik keindahan gunung, selalu ada cerita yang tidak terduga. Kali ini, dalam episode ke-20, saya mengangkat kisah seorang pemuda asal Batu, Jawa Timur. Ini adalah kisah Jopi Pranata, yang secara tiba-tiba melompat dan hilang di semak-semak Gunung Butak. Berikut kisahnya di Jalan Terjal. Gunung Butak terkenal tidak seramai Semeru atau Arjuno, meski berada di jalur yang sama. Buat pendaki yang mencari ketenangan, keheningan, dan panorama tanpa keramaian, Gunung Butak adalah tempatnya. Gunung Butak memiliki area sabana luas di sekitar puncak, sering disebut sabana Butak. Hamparan rumput hijau, pohon pinus kecil, dan bunga Edelweiss menjadikan tempat ini mirip mini savana. Ketinggiannya 2.868 mdpl. Lokasi perbatasan Malang dan Blitar, Jawa Timur. Cocok untuk pendaki pemula yang ingin merasakan tantangan tanpa terlalu ekstrim. Sejauh ini, Gunung Butak termasuk aman dan minim insiden. Jalur menuju puncak dipenuhi hutan rimbun, lumut tebal, dan udara dingin yang menyegarkan. Cocok untuk pencinta fotografi dan suasana magis ala film fantasi. Tanggal 10 April 2020, di tengah pandemi yang melanda, ketika sebagian besar jalur pendakian resmi ditutup, Jopi Pranata bersama sekitar 17 rekannya memutuskan mendaki Gunung Butak yang berketinggian 2.868 mdpl. Di antara mereka masih saling tidak mengenal. Beberapa dari mereka juga baru pertama kali mendaki, termasuk Jopi Pranata. Mereka naik lewat jalur Parangterjo, Desa Princi, Kecamatan Deau, Malang. Jopi Pranata adalah seorang pemuda 23 tahun, pendiam, tapi dikenal senang berpetualang. Mereka mulai pendakian di sekitar pukul 8 pagi. Cuaca cukup cerah. Mereka menyusuri jalur, melewati hutan, dan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Malam menjelang. Sekitar pukul 7 malam, rombongan sampai di pos 3 Kali Ampuh. Mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, saat hendak berjalan lagi, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Jopi meletakkan raselnya, meminta air minum, kemudian tiba-tiba berlari ke arah bawah jalur, melompat ke arah semak-semak, dan menghilang. Teman-temannya sempat berteriak memanggil, berharap ia hanya buang air atau bercanda. Tetapi setelah lama dicari, Jopi tidak kembali. Keesokan harinya, tim turun kaki gunung dan melaporkan kejadian ini. Karena pendakian ini tidak terdaftar secara resmi, butuh waktu untuk mengorganisasi pencarian. Beberapa hari kemudian, tim SAR gabungan dikerahkan, melibatkan Basarnas, TNI Polri, relawan, hingga warga setempat. Medan di sekitar Kali Ampuh disisir, pos demi pos dicari ulang, jurang-jurang diperiksa, tetapi belum ada jejak korban. Bahkan anjing pelacak pun dikerahkan. Dalam dunia pendakian, hilangnya seseorang yang keluar dari jalur adalah sebuah alarm besar. Tapi dalam kasus Jopi cukup berbeda. Dia terlihat secara sengaja berlari dan melompat ke arah semak-semak dan kemudian menghilang. Waktu terus berjalan. Di 15 April 2020, seorang regu tim pencari menemukan tanda-tanda milik korban. Salah satunya adalah sepatu kanan milik korban. Di sebuah lereng terdapat kubangan yang terlihat jaket pengambang. Saat ditarik, ternyata itu adalah tubuh korban.
korban ditemukan di kawasan Gunung Pandermen, sekitar 100 meter dari sepatu kanan ditemukan. Lalu, mengapa Jopi tiba-tiba berdiri kemudian berlari ke arah semak-semak? Sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti untuk hal tersebut. Diduga, Jopi terkena kondisi histeria, yaitu perilaku emosional yang tampak berlebihan dan di luar kendali. Secara historis, histeria dikaitkan dengan gangguan konversi di mana tekanan emosional atau mental diubah menjadi gejala fisik yang tidak memiliki penyebab medis yang jelas, yang mengakibatkan lepas kontrol akibat tekanan membawa beban dan sosial pada saat itu. Jopi adalah pendaki pemula, mendaki selama 10 jam dengan membawa ransel yang berat. Dalam kelompok itu, banyak yang tidak saling mengenal. Teori lain, bisa juga Jopi mengalami sugesti kuat cerita mistis di gunung. Dalam keadaan capek, lelah, dan gelap, otak bisa memproyeksikan ketakutan menjadi nyata. Misalnya, merasa dikejar atau mendengar bisikan. Reaksi spontan, lari, menyelamatkan diri. Fenomena ini dikenal sebagai autosugesti ekstrim, yaitu efek dari ketegangan psikologis dan lingkungan. Jopi bisa juga terkena disorientasi ketinggian. Meskipun Gunung Putak tidak terlalu tinggi, beberapa pendaki bisa mengalami gejala ringan dari mountain sickness, seperti pusing, kebingungan, atau disorientasi. Efeknya, pendaki bisa kehilangan orientasi arah dan bertindak impulsif, seperti tiba-tiba berlari tanpa sebab yang jelas. Gunung tidak pernah menjanjikan keselamatan. Alam selalu punya cara untuk menguji manusia. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan alam. Selalu jaga komunikasi, taat pada prosedur, dan yang paling penting, jangan pernah mencoba keluar dari jalur. Dukung terus Jalan Terjal dengan like dan subscribe agar saya terus bersemangat menghadirkan kisah-kisah dari dunia pendakian. Salam lestari.